Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab salam kok. Pak Hasan mawon nggih. Sik semangat kok Pak Hasan. Niki mosok gara-gara Jawa sadèrèng asar niku Pak. Terus melempem ngoten nggih. Napa maneh iki sisa-sisa tenaga. Sehingga jawab salam cuma berapa kata nih Pak? Ya paling kurang lebih sekitar 5 kata sudah habis tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pun beda semangat. Bapak Ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala, liswaim farhatani. Seorang yang melakukan puasa itu memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun indal fitri, kebahagiaan ketika hendak berbuka puasa. Maka patut sore ini kita berbahagia. Setelah seharian menahan lapar dan haus, pastinya sore ini kita semangat dan bahagia. Maka sudah seharusnya menjawab salam pun dengan. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa farahatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Rabb-nya. Dan nikmat yang paling agung bagi penghuni surga adalah bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana sayyida syuhur wa dha'afa al-ujur wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengurangi sedikit pun nikmatnya atas hamba-hambanya, yang tidak pernah bosan untuk selalu melimpahkan dan menaungi kita sampai hari ini, sampai detik ini. Allah kuatkan kita menjalankan ibadah puasa yang ke-14 dalam kondisi sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat, sallallahu alaihi wasallam, beserta sahabatnya, beserta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat, dan yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu minta Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum dipanggil kula semangat Pak. Pas dipanggil kula minder. Mindere wonten embel-embele alim, faqih, wah niki sudah sangat berlebihan. Padahal kula gitu sih belajar kali Pak Kis dan seteng. Nggih kula mahasiswane Pak Kis. Kula gitu sih belajar ngajar ten SMK kali Pak Ngastoyo. Nah niki tesih belajar sedaya niki. Nek disebut alim faqih niki kabeh ya mboten pas. Ketua MK. Nek pun alim faqih ini kan kudune umurnya paling enggak nggih di atas 50 lah. Kula tesih 40-an. Nama 40 cuma dereng atas 40. Insya Allah di kesempatan ini satu ayat yang akan kita bahas dari surat Ali Imran
ayat 134. Pernah kami bahas 133 di Masjid Islamic Center. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat yang ke-134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang lebar di ayat yang ke-133 karena sudah pernah kita bahas lumayan panjang di Masjid Islamic Center. Kita kupas sedikit aja di yang ke ayat ke-133, yang mana Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera, wasari'u, dan bersegera kalian ila maghfiratin min rabbi, untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah mendapatkan ampunan, Allah sediakan apa Pak? Sediakan pahala. Allah sediakan hadiah. Hadiahnya berupa ampunan. Hadiah yang paling tinggi adalah jannatun, adalah surga. Yang mana jannatun arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, dengan nek ten kunduran luasnya langit paling di sekitar ngoten mawon nggih. Melihat begitu besar dan luasnya langit itu, kalau jenengan berada di pantai atau pas perjalanan naik kapal di tengah laut, wah itu betul-betul akan melihat betapa besarnya langit. Allah menyebutkan, menginformasikan kepada kita, surga itu luasnya langit dan dijelaskan dalam kitab tafsir itu, surga itu ada, langit itu 7 lapis, bumi itu juga 7 lapis. Kemudian dari sisi bahasa, ardun itu bumi. Kemudian ada kalimat arduha pakai ain, itu dalam arti adalah lebar Pak. Lebar, bukan luas. Kalau luas kan panjang kali lebar ketemu luas. Antara lebar sama panjang, kalau diukur secara matematika, niku yang paling ukuran paling besar niku Pak Ismail. Lebih besar lebarnya atau lebih besar panjangnya? Lebih besar panjangnya ya? Lebih panjangnya, wes pokoknya ngoten lah. Soalnya boten sakit wonten tiyang sing ngitung. Nek hitung-hitungan kapan awal Ramadan sama akhir Ramadan sudah ada ahlinya, ada rumusnya. Ilmu falak sudah ditemukan. Tapi kalau ngitung luasnya langit, belum ada satupun manusia yang menemukan rumusnya. Bahkan konon ada orang yang bisa mendarat di bulan. Jenengan percaya nih Pak? Nek saya tidak percaya 100%. Nek saya nih pribadi, nek jenengan monggo. Neil Armstrong ngaku pernah di bulan, mendarat di bulan. Nek saya nggak percaya. Ya, mendarat di bulan, bahan bakar yang dibutuhkan itu berapa? Kemudian itu kan ruangan hampa Pak. Mesin jet nggak berlaku. Kalau sudah di atas yakin bisa turun? Enggak. Secara logika enggak. Kalau alam, buktinya juga tidak kuat. Bukti hanya sekedar foto-foto bisa diakalin Pak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, arduha, luasnya. Kenapa menggunakan kata irdun itu diartikan luas, padahal bahasa Arab irdun itu artinya lebar. Sedangkan luas itu hasil dari panjang kali lebar. Langit yang 7 lapis itu dibentangkan satu-satu, 1, 2, 3, 4. Kita kalau pas Olimpiade misalnya Pak, ini kan sudah persiapan loh. Berapa hari yang dibutuhkan untuk persiapan mengikuti Olimpiade. Untuk mengikuti sebuah perlombaan kita butuh persiapan.
Kanjeng Nabi bersama sahabatnya sebelum masuk bulan Ramadan, beliau bersama sahabatnya sudah mempersiapkan di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah. Kenapa? Biar nggak kaget. Nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terlatih 1 bulan di Sya'ban. Ramadan tinggal genjot untuk meraih apa? Jannatun arduha ka'ardis samawati wal ardh, untuk meraih surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Kalau dihitung luas-luasan lagi, misalnya hitung-hitungan luas dan tak terhingga lagi itu dalam surat Al-Baqarah ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, luasnya kursi Allah itu samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, dalam perlombaan di dunia yang kita harapkan juara 1 meraih medali emas, dalam ibadah Ramadan tidak mendapatkan juara 1, tapi apa? Mendapatkan predikat takwa. La'allakum tattaqun. Dan Allah sediakan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Pak, Bu? Allah berikan gambaran luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Apa alasannya Pak? Karena yang terlihat oleh mata manusia itu adalah langit dan bumi. Allah beritakan kepada manusia kursinya Allah itu wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Jenengan yakin apa mboten? Kudu yakin. Wong muslim kok. Muslim mukmin kudu yakin. Tapi kan kita nggak melihat wujudnya, Pak. Kursinya Allah, ampun dibayangke kursinya Gusti Allah berarti arsnya Allah itu juga seluas langit dan bumi. Tapi kan tidak nampak, tidak nalar oleh mata kita. Supaya manusia itu semangat, diberikanlah gambaran yang dapat dilihat. Langit dapat dilihat, bumi dapat dilihat. Besarnya bumi itu hanya sebatas pandangan manusia. Itu sebagai bukti penyemangat bagi manusia begitu besarnya surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Berbalik dengan ayat sebelumnya Pak, ayat 130. Allah sediakan neraka bagi orang-orang kafir. Wan naru u'iddat lil kafir. Di ayat 132. Ayat 131, 132 itu menjelaskan tentang jangan memakan harta riba. Kemudian balasannya sediakan neraka bagi orang-orang yang kafir. Di ayat 133 Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba mencari maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai balasannya, sebagai hadiahnya Allah sediakan surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Dalam kitab tafsir disebutkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dijajar, Pak. Misalnya nih 7 lapis itu kados lembaran kertas 7 lembar dengan bertoto, nek lembar kan terbatas. Tapi 7 lapis langit yang dapat kita lihat itu baru langit pertama, belum lapis yang kedua, ketiga, keempat, sampai langit yang tertinggi Sidratul Muntaha, lapisan yang tertinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Takwa itu perbuatan apa sifat apa sikap? Takwa adalah sifat dan sikap. Sifat yang dihasilkan dari perbuatan-perbuatan atau dari ibadah-ibadah. Bentuk ibadahnya banyak. Yang saat ini kita jalankan adalah puasa. Puasa ini adalah ibadah, perbuatan, bukan sikap. Hasil yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berpuasa adalah menjadi insan yang bertakwa. Menjadi insan yang bertakwa. Maka salah satu ciri amalan atau ibadah yang menunjukkan seorang hamba itu memiliki sifat takwa yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka lah orang-orang yang menginfakkan dalam kondisi sarra bahagia, wadharra dan dalam kondisi sedih. Bahasanya bukan au. Kalau au itu kan memiliki arti atau. Ini kondisinya apapun, baik dalam kondisi senang, baik dalam kondisi susah, orang yang bertakwa akan terus berinfak. Kalau kita bahas tafsir, Pak, perlu kita ceritakan juga dengan ilmu nahwu, susunan bahasa. Kalimat yunfiq itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan arti yang sedang dikerjakan dan terus dikerjakan. Kalau fi'il madhi, wis dikerjakan, sudah dikerjakan, telah dikerjakan. Wis sholat, wis. Fi'il amar itu untuk diperintah. Kalau fi'il mudhari' itu berkesinambungan, berkelanjutan. Maka orang yang bertakwa itu nggak cukup infak sekali, toh aku infak kok, berarti sana kota amal neda, misalnya gitu. Jumat ini pun infak dan kota infak masih. Jumat depan, usaha infak lah. Wah, aku infak kok ulang ini nggak cukup seperti itu, Pak. Kenapa? Menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang berkesinambungan. Misalnya Jumat kemarin sudah infak, nah dilarang pas pengajian wonten iki, wonten kaleng mulai ditetep infak. Nek pas mboten apa, nek mboten nggih mboten apa-apa. Itu. Padahal infak itu hukumnya sun. Kalau zakat, Pak. Kalau zakat wajib. Zakat wajib terikat dengan haul dan nisab. Zakat itu wajib terikat dengan haul dan nisab. Jumlahnya sudah ditentukan 2,5% zakat mal. Perdagangan. Masih punya sawah, keluarkan zakat panen. Zakat panen 5% atau 10%. 5% kalau menggunakan pengairan. Apa, Pak? Irigasi. Alat irigasi beli airnya, Pak, airnya beli. Tapi kalau ada hujan, yang dikeluarkan 10%. 10% nisab dan haulnya berapa? Ada yang mengatakan 416, berarti 4 kintal 16 kilo. Ada yang mengatakan 5 kintal. Kalau dapat 5 kintal harus dikeluarkan zakatnya 10% atau 5%. Itu wajib. Nominalnya ditentukan, beratnya ditentukan. Berarti loh, saya sudah zakat, berarti sudah selesai. Tapi kalau infak enggak, alladzina yunfiquna fis sarra. Orang mukmin, muttaqin mengeluarkan infak fis sarra dalam keadaan bahagia. Wong nek duit kan seneng-seneng, Pak. Nyok. Pak, niki ada apa? Pembangunan masjid, nyok, duitnya turah. Ketika nggak punya uang, apakah masih nyanyo, Pak? Napa sing dikek nih?
Kaidahnya kan faqidu syai' la yukta. Orang duwe apa-apa kok diwehno, apa sing diwehno? Faqidu syai', orang yang tidak memiliki sesuatu la yukta, tidak akan memberi. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat dalam berinfak. Kita lihat infak kita sama infaknya para sahabat, sehingga nanti gak usah hitung-hitungan. Us infak sama ini, oh ini ditarik infak nih piye can? Wingi bertarian pengajian, wingi tarian pembangunan ya. Sok tarian apa nih? Tarian ragaban. Niatkan infak dalam perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Wah ini modalnya Pak. Kanjeng Nabi ngelelang, ya ma'syarul muslimin, ya ma'syarul qaum, sanuqatil Khaybar wa laysa ma'ana min malin wa zadin. Gue ya perang kan apa ini? Perang dibekal piye? Abu Bakar, ya Rasul, semua hartaku aku infakkan fi sabi. Kanjeng Nabi enggak kok, enggak. Sepertiga, buatan kanjeng Nabi, semuanya. Abu Bakar bapak ini, semuanya pun buatan. Lah, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Nek wabe mbok infake anak bojomu piye? Jawabnya Abu Bakar apa Pak? Kafa billahi wa rasul. Cukuplah Allah dan Rasulnya sebagai penjamin keluarga. Ditampa kali Nabi Pak seluruh hartanya Abu Bakar untuk membiayai perang Khaybar. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, nisfun min mali, separuh dari hartaku unfiqu fi sabilillah, tak infakkan untuk di jalan Allah. Separuh Pak. Boten hitung-hitungan maling. Betul-betul ikhlas, sudah diinfakkan pun boten mengharapkan yang lainnya sudah. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan yang diinfakkan, itu kendaraan perang, unta, kuda, lengkap beserta barang bawaannya. Abdurrahman bin Auf, unta bersama barang bawaan. Pak unta biasanya kan bawa nopo istilahnya. Sing kanan kiri loh Pak. Nopo tuh. Lah ini kan bekal perang kan mestinya nggih butuh bahan makanan, minuman, obat-obatan. Niku nggih mboten tanggung-tanggung. Kula unta setunggal kanjeng Nabi mboten. Saya 100 unta lengkap dengan perbekalannya. Utsman bin Affan, saya 100 ekor kuda lengkap dengan senjata perangnya, tombak, pedang, kali, perisai. Nah kita ketika ada infak fisabilillah untuk saudara muslim kita di Palestina, berapa nominal yang terbesar kita berikan? 100, 500, 1 juta. Apakah masih lebih banyak harta yang kita simpan atau yang kita infakkan? Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyalahkan infak jumlah besarannya. Tapi jangan selalu aku infak kok infak nek, enggak. Jangan seperti itu. Karena infak itu berkesinambungan. Habis infak, kalau misalnya masih ada yang infak lagi, dan perlu kita pahami kata infak itu dari kata nafaqah yang artinya mengkosongkan. Kalau zakat artinya membersihkan. Zakat mal membersihkan harta. Zakat fitrah membersihkan jiwa. Puasa kita disempurnakan dengan zakat fitrah. Harta kita dibersihkan dengan zakat mal. Hasil panen kita dibersihkan dengan zakat panen. Sedangkan infak itu artinya bukan membersihkan tapi mengkosongkan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Betul-betul dikosongkan hartanya.
Niki nek kula damel challenge damel kangge jenengan berikut Pak. Saniki ten kantonge jenengan, dompete jenengan, isine pinten? Berani nggak dikosongkan untuk infak fisabilillah atau infak untuk Persyarikatan Muhammadiyah dititipkan di lazismu? Karena nafkah itu mengkosongkan. Weh, dibuatkan 10.000, ya 10.000 dikosongkan. Weh, nek 2.000 dikosongkan. Ini kan yang jarang kita pahami dan kita belum mampu melakukan. Nah, ini kira isu-isu lah, harus sate kau Yusuf Mansur nih ngejak tantangan, entek-entekan oleh infak. Nggak tak infaknya kabeh terus aku mulai bujuku las, Pak, jaga ini sahur benjing pundi, wis tak infaknya. Dan dia mau satu wahyu anu ngejak challenge. Arti dari nafkah itu mengkosongkan. Dan pulau tertantang itu. Nek sakunya ono sak gendel, perlu aku ngabang kabeh, tak kosongke tenang. Nafkah, anfaqah mengkosongkan. Munafik, kata munafik Pak. Munafik itu juga artinya kosong. Sing kosong apa? Mengkosongkan hatinya untuk dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang munafik kalau berkumpul sama orang-orang mukmin, mereka ngaku nih qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim, nek wis balik, ya wis kembali ke munafikannya. Makanya munafik kosong. Terowongan itu artinya juga nafkah. Awalnya kan buntu Pak. Begitu dilobongi jadi terowongan itu namanya nafkah. Jadi jangan salah paham dan jangan merasa aku infak bos lah. Lek pingin, nah berarti diakali Pak. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Biar bisa terus berinfak dan berkesinambungan, dijatah Pak bulanan. Pokoknya duit ini kanggo infak. Nek punya uang lebih, nek duitnya turah-turah kan bisa Pak. Nek ganti duit turah ya wis gampang. Di rumah sediakan kaleng lazismu atau peta lazismu. Nek mantun blondo itu kan mesti ada uang raja Pak, 500, 1000 koin. Nah, itu nggak usah dijatah. Pokoknya ada duit raja, wes iki mlebu ning kaleng lazis. Makanya kersane petugas lazis yang mendatangi. Berapapun isinya, insya Allah petugas lazis siap ya. Jadi betul-betul nafkah, maka jadi nanti kalau misalnya ada petugas bisa membedakan dan petugas harus menanyakan, Pak, niki zakat nopo infak? Kalau zakat kan berarti akarnya zakat Pak, harus ditasarufkan di 8 asnaf. Kalau infak enggak, infak lebih fleksibel, bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan umat. Maka nanti ketika datang, Mas iki zakat malku, Mas iki infakku, didelok kaleng sithik, jenengan tambahi nominalnya bisa lebih besar dari zakat malik jenengan atau bisa lebih kecil dari zakat. Karena infak tidak ada batasan, tidak ada ketentuan nominal berapapun. Dan petugas yang menerima itu yang harus infaknya dipakai nggak boleh. Berapapun nominalnya, berapapun jumlahnya, tetap harus diterima. Itu aman. Kalau zakatnya kita kan tidak tahu harta saudara muslim kita berapa. Mas niki zakat itu kalau jenengan buka, kok zakatnya duitnya berapa? Padahal kalau hitung-hitungan Pak, 2,5% dari yang diperbolehkan zakat itu, yang diwajibkan zakat itu kalau gajinya 4 juta. Kalau gajinya 4 juta diambil 100 ribu. Lebih nominalnya 50 ribu. Nah ini bukan zakat. Dan zakat itu perlu dilatih. Secara hukum zakat harus sesuai dengan
haul dan nisab ini. Tapi untuk melatih meskipun belum sampai haul dan nisab, diterima saja. Bismillah. Doakan mudah-mudahan suatu saat betul-betul Allah mampukan untuk membayar zakat sesuai dengan haul dan nisab. Orang yang berinfak berkesinambungan dalam kondisi senang dan susah. Kemudian yang ketiga, al-kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Laisa sadidu bisur'ah, orang yang kuat, orang yang hebat bukanlah dia yang pandai berkelahi, bukanlah dia yang hebat dalam bergulat. Akan tetapi walakin asyadidu amsaka nafsahu, orang yang mampu menahan nafsunya. Orang yang mampu menahan kalimat kadhimin agar tidak terumbar kemarahannya, betul-betul kemarahan. Ini tidak semua orang bisa menahan amarah. Karena apa? Amarah adalah perbuatan orang yang memiliki sikap mutakin. Kalau kita melihat para sahabat dan para nabi, kita menyaksikan bagaimana beliau-beliau menahan amarahnya. Kemudian yang terakhir, wal afina 'anil nas, orang yang bertakwa mampu memaafkan kesalahan manusia. Orang yang bertakwa mampu memaafkan kesalahan saudara muslimnya tanpa minta maaf. Sebelum saudara muslimnya minta maaf, sudah dimaafkan. Wal afina 'anil nas. Bapak Ibu insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan sepertinya kebiasaan kita dalam al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas ini berat. Biasanya kita kalau mau minta maaf nunggu bodoh, Pak. Nunggu bodoh kalau langsung. Soalnya bodoh. Nunggu bodoh. Iya nek umurnya sampai bodoh, Pak. Nek umurnya bukan sampai bodoh, belum memaafkan dan belum meminta maaf, wah ini bahaya. Ada sedikit cacat dalam sikap takwa. Jadi orang muslim itu memang harus legowo, harus lapang dada, harus berani menerima perbedaan. Jangan dipikir para sahabat itu nggak berbeda, nggak bersengketa. Beliau berbeda, beliau bersengketa, tapi apa? Mampu memaafkan. Kanjeng Nabi ketika bertanya kaitannya dengan apa? Tawanan perang Badar. Perang Badar kan umat Islam mendapatkan 70 tawanan, Pak. Kanjeng Nabi tanya, "Wahai sahabatku, 70 tawanan diapakan?" Niku jawabnya nggih, "Nabi, dilepaskan aja." Nggih, jawabnya mboten halus, Pak. Nggih gontok-gontokan, nggih keras, ora setuju. 70 itu dibunuh. Dibiarkan, aku harus setuju. Sopo sing biarkan? Umar tegas. Abu Bakar dilawan. Tapi apakah setelah itu masih marah? Enggak, Pak. Di majelis itu toh beliau bersengketa, keluar dari majelis nggih rangkulan wae. Ya kok Kang. Kurmane wis panen nah. Durung ya. Boleh panen. Anu ya, kabar-kabar. Niku kan biasa malih. Pas majelis ini pas musyawarah, nggih berbeda pendapat, nggih bersengketa, tapi beliau mampu afina 'anil nas, mampu memberikan maaf kepada saudara muslim. Nih kita mampu memberi maaf ketika bodoh. Nek urung bodoh ya ora tinggal ngapura. Ini bahaya dan bedanya kehidupan akhir zaman. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, berat memang
berinfak secara berkesinambungan, istiqomah dalam kondisi susah dan senang. Ali bin Abi Thalib cuman punya uang 6 dirham. Izin sama istrinya, "Wahai Fatimah, di duitmu sing 6 dirham mau tak gone metu tak tumbaske malam kanggo cah-cah." Medal ketemu tiang saking Son'a, jauh dari Madinah, dari Mekah. Matur kali Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, aku toko negeri Son'a kentekan bekal, jaluk tolongan." Bingung ya baik, boten. Iya dah, cuma 6 dirham. Dikasihkan 6 dirham. Pulang ditanya sama istrinya, "Wahai suamiku, mana makanan yang tidak engkau beli tadi?" Sepurane Dik, mau ada uang jaluk tak weno. Wis ora duwe duit, tak uang meneh. "Wahai Ali, aku diungko tak dol 100 dan dunia tuku ah." Mau ada duit, tetap dipaksa Pak. "Tuku ah." Mau ada duit. "Saya ada, tolong aku 100 ya." Ya baik, saya ngeyel loh. Ali ada duit untuk 100 dirham, duit apa tidak? Terus Ali, sahabat Ali, biasa lagi nih. Tapi duitnya rasanya iki ya. Ya baik, dia apa? Dia 100 dirham. Untungnya dibetok. Perjalanan pulang ada orang melihat sahabat Ali bawa unta. "Wahai Ali, untamu bodol lah?" "Iya." "Tak tukune dalam atas kene." "Iya." Langsung dikasih. Ini kita punya uang 50.000, tinggal 50.000 tak. Sedangkan tanggalnya masih tanggal 18 April misalnya. Kalau sekarang kan 24 ya. Maret. Kalau misalnya tanggalnya masih 15 April, tanggal gajiannya kan masih tebet. Niku siap nopo mboten 50 disukakan. Mulai bojone wes ya sepurane sesuk gak tak balik ini. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari keempat ini semuanya adalah perbuatan ihsan. Dan Allah tutup di ayatnya, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berbuat baik, dan Allah mampukan kita semua untuk berinfak dalam kondisi senang maupun susah. Allah mampukan kita menahan amarah kita, dan Allah mampukan kita untuk selalu bisa memaafkan saudara muslim kita. Dan terakhir, sebelum kami akhiri, jadi umat Islam harus lapang dada, harus siap berbeda pendapat. Kalau nggak siap berbeda pendapat, nggak usah hidup. Nggak usah hidup. Karena kalau hidup mau berbeda pendapat dengan siapa Pak? Nggak ada beda pendapat. Bedanya nek kowe muslim ya mlebu surga, nek kafir ya mlebu neraka. Sudah tidak ada berbeda pendapat. Semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaat berkah buat kita semua. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kurang sedikit. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.